Senang sekali saya dapat menjumpai setiap kita semua. Saya berdoa kita tetap baik-baik saja di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Roma 8 ayat yang ke-28 menulis begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua orang pasti mau mengalami kebaikan dalam hidupnya. Saya belum pernah ketemu ada orang yang maunya mengalami keburukan dalam hidupnya. Saya belum pernah ketemu. Sekalipun orang itu enggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apalagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semua pasti sepakat mau mengalami kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Yang setuju boleh bilang amin, saudara. Roma 8 ayat 28 jelas menulis, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kebaikan dalam hidup ini? Saya mencatat setidaknya ada dua hal. Yang pertama, melibatkan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata turut bekerja itu memiliki pengertian sunergeo. Sunergeo itu artinya bekerja sama. Selama Anda dan saya melibatkan Tuhan di dalam segala hal, maka Tuhan bisa pakai apapun situasinya. Baik situasi enak, situasi nggak enak, situasi menyakitkan sekalipun, Tuhan bisa pakai untuk apa? Mendatangkan kebaikan semata-mata. Ujung-ujungnya kebaikan, saudara. Jadi libatkan Tuhan di dalam segala hal. Melibatkan Tuhan dalam segala hal itu nggak cuma dalam doa aja, nggak cuma ke gereja, nggak cuma pelayanan, nggak cuma keluarga, tapi segala hal. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha, melibatkan Tuhan. Maka saya percaya apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami, Tuhan bisa pakai untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yang setuju boleh bilang amin. Lalu poin kedua, bagaimana kita bisa mengalami kebaikan? Poin kedua adalah mengasihi Tuhan. Rasul Paulus menulis pakai kata begini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan bagi mereka yang rajin ke gereja, bukan bagi mereka yang rajin pelayanan, tapi bagi mereka yang mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mengasihi Tuhan dalam hidupnya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Saya percaya begini, orang-orang ini adalah orang-orang yang udah gak hitung-hitungan di dalam pelayanan, orang yang udah gak hitung-hitungan di dalam doa, orang yang sudah gak hitung-hitungan di dalam gereja. Kenapa? Karena orang ini mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Dua hal kita belajar bagaimana kita boleh Tuhan mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Yang pertama, melibatkan Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Semoga renungan singkat ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.